Belum lama ini, terkait surat keterangan tidak mampu atau SKTM, banyak yang menyoalkan karena sudah tidak berlaku lagi. Akhirnya, Kepala Dinas Kesehatan Magetan Rohmat Hidayat menjelaskan, untuk masyarakat kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan bisa atau masih menggunakan SKTM pada hari Senin 6 Maret 2023. SKTM tidak seperti dulu. Kalau dulu anggaran untuk membiayai masyarakat miskin itu ada di Dinas Kesehatan, sehingga Vaskes yang memberi layanan terhadap masyarakat yang menggunakan SKTM itu melakukan klaim pelayanan ke Dinas Kesehatan, dan itu sekarang tidak diperkenankan lagi sesuai dengan Permendagri dan surat edaran dari KPK. Rohmat menjelaskan, itu tidak diperkenakan lagi karena akan menyebabkan adanya skema ganda pembiayaan. Jadi, pembiayaan yang sifatnya sama seperti BPJS itu tidak diperkenankan, sehingga masyarakat yang menggunakan SKTM mekanisme melalui bantuan sosial. Proses SKTM masyarakat harus datang ke desa dahulu, kemudian ke kecamatan, dan setelah itu nanti ke dinas sosial, dan itu nantinya bersurat ke bupati. Jadi, apabila biaya yang dikeluarkan nanti selama dirawat di puskesmas atau rumah sakit, nanti akan diganti melalui bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Jadi terima kasih. Jadi terkait untuk masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan, yang belum punya BPJS dan lain sebagainya, itu untuk pelayanan kesehatannya masih tetap dilayani. Jadi yaitu menggunakan SKTM. Jadi surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh desa, kecamatan, dan dinas sosial itu masih tetap berlaku dan masih bisa dilayani. Hanya memang mekanismenya berbeda. Jadi tidak seperti dulu. Kalau dulu itu kan anggaran untuk membiayai masyarakat miskin itu ada di kami, sehingga Vaskes yang memberikan layanan terhadap masyarakat yang menggunakan SKTM itu melakukan klaim pelayanannya ke kami Dinas Kesehatan. Nah itu yang tidak diperkenankan lagi sesuai dengan Permendagri dan surat edaran dari KPK, itu tidak dibolehkan karena itu akan menyebabkan adanya skema ganda pembiayaan. Skema ganda, jadi pembiayaan yang sifatnya itu sama seperti BPJS itu tidak diperkenankan, sehingga bagi masyarakat yang menggunakan SKTM itu mekanismenya melalui bantuan sosial, gitu. Jadi bantuan sosial insidentil, ya. Jadi tetap SKTM tetap silahkan pasien yang menggunakan SKTM berobat ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Nanti untuk proses mekanisme pembiayaannya melalui bantuan sosial insidentil. Jadi tidak betul bahwa SKTM sudah nggak berlaku, itu nggak betul, ya. Jadi tetap SKTM masih berjalan, masih berlaku, hanya mekanisme ininya saja yang berbeda. Kalau untuk proses alurnya, ya, untuk SKTM tentunya masyarakat harus dari desa dulu, kemudian ke kecamatan, setelah itu ke dinas sosial, ya. Setelah itu Mas Yan, kalau ini kan bansos berarti harus bersurat ke Pak Bupati langsung. Jadi ke Pak Bupati, nanti pada Bupati akan disposisinya biasanya turun ke kami, ya, disertai dengan bukti-bukti bukti kwitansi pembayaran selama dia dirawat. Jadi biaya yang dia keluarkan selama dirawat di puskesmas maupun di rumah sakit nanti akan diganti melalui bantuan sosial. Ya, mekanismenya seperti bantuan sosial pada umumnya. Senada dengan Kepala Dinas Kesehatan Magetan, Parminto sebagai Kepala Dinas Sosial Magetan menjelaskan, selama ini proses SKTM masih terus berjalan. Apabila yang bersangkutan tidak tercover oleh provinsi, mungkin dikarenakan berbagai macam alasan. Ada beberapa yang menjadi salah satu akses, yaitu bantuan sosial yang bersumber dari PPT APBD Kabupaten. Beliau menuturkan, sebetulnya ada dua pintu. Pintu yang pertama yaitu bersangkutan menyampaikan terlebih dahulu kepada rumah sakit bahwa belum mempunyai BPJS atau PPIT dalam kondisi tidak mampu untuk status DTKS, dan nantinya akan dicatat oleh rumah sakit. Sedangkan pintu yang kedua, apabila sudah masuk ke rumah sakit dikarenakan kondisi yang mendesak, proses administrasi diselesaikan dahulu dan penyelesaian administrasi itu nanti bisa diajukan untuk proses penggantiannya lewat APBD. Ya, untuk surat keterangan tidak mampu
untuk provinsi ya, rumah sakit provinsi selama ini masih berjalan. Artinya ada orang yang miskin, tidak mampu, kemudian sakit dan belum tercover oleh BPJS yang di cover oleh APBN maupun oleh BPID yang di cover oleh APBD, maka yang bersangkutan itu bisa dengan menggunakan SKTM yang dikeluarkan oleh desa, mengetahui Pak Camat, kemudian catatannya yang bersangkutan masuk DTKS, kemudian nanti di cover oleh provinsi atas rekomendasi juga dari Dinas Kesehatan tentunya. Kemudian kalau yang bersangkutan ternyata tidak bisa di cover oleh provinsi, mungkin dengan berbagai macam alasan, beberapa yang menjadi salah satu akses adalah bantuan sosial insidentil. Itu bersumberkan dari PTT-nya APBD Kabupaten. Cuma ya tadi kita sudah ngobrol juga dengan Dinkes, dengan rumah sakit daerah, dalam hal ini adalah Sudono, rumah sakit Magetan, yang bersangkutan tetap juga harus masuk DTKS. Atau kalau belum masuk DTKS diusulkan ke DTKS. Ada 2 pintu ya, yang saya ketahui ya, karena ini teknisnya kan ada di rumah sakit. 1 pintu pertama yang bersangkutan memang menyampaikan dulu kepada rumah sakit bahwasanya yang bersangkutan ini adalah belum punya BPJS atau BPID, dalam kondisi tidak mampu, berstatus DTKS. Nanti akan dicatat oleh rumah sakit bahwasanya adalah pasien di cover oleh bantuan sosial insidentil. Yang kedua, kalau misalkan masuk dulu karena proses mendadak dan seterusnya harus dirawat, ya berarti nanti akan ditangani dulu sama rumah sakit, ya proses sambil jalan untuk pengurusan administrasi. Nanti kalau memang sampai proses selesai dia sembuh, belum ada penyelesaian administrasi, nanti bisa dibayar dulu, baru nanti diajukan untuk proses penggantiannya lewat APBD. Wawa Trans TV mengabarkan.